واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل وجهي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وارض على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita dengan izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa hadir di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah dan di momen yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang penuh dengan berkah ini kita melanjutkan pembahasan kajian tafsir Al-Qur'an kita pada surat Al-Baqarah ayat 47 dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ayat ini merupakan kelanjutan peringatan kepada orang-orang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ya auladan nabiyyi as-salih Yaqub. Wahai Bani Israel, kata Bani itu artinya anak. Dari kata ibnun muncul kata abna. Jadi ibnun itu bentuk tunggalnya, jamaknya abna. Lalu kemudian muncul kata bani. Israel. Israel ini adalah nama gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub. Kata Isra itu artinya hamba pilihan, Il artinya Allah. Jadi kalau ada kata Il di belakangnya itu artinya Allah. Misalnya apa? Mikail, Israil, Israfil. Apalagi sih? Jibril. Tapi bukan upil ya, itu upil lagi, lain lagi itu. Pokoknya ada ilnya itu Allah tuh. Termasuk Israil. Hamba pilihan Allah. Siapa hamba pilihan Allah? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu seperti pernah saya ceritakan dulu pada saat mengkaji tentang Bani Israel, itu adalah satu kalimat yang terulang sebanyak 42 kali dalam Quran. Artinya apa? Ayat Quran ini banyak bercerita tentang Bani Israel. Berarti Bani Israel ada masalah. Di dalam 17 surat, Anda bayangkan, kita punya berapa surat, Pak? 114 surat. Nah, 17 surat itu menyebutkan kata Bani Israel. Anak dari Nabi Yakub. Jadi bukan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang ini kan keturunan-keturunannya tuh. Tapi yang dimaksud dengan Bani Israel itu adalah yang hidup pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad hidup tuh kan ada tuh anak keturunan Yakub 12 orang, itu disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel itu ada yang baik, ada yang buruk.
Perlu dipahami nih. Jangan sampai kita keliru nih. Jadi anak keturunan dari Nabi Yakub ada 12. Di dalam Al-Quran surat Yusuf itu pernah diceritakan. Apa tuh? Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bilang sama bapaknya, saya bermimpi ada 11. Berarti Nabi Yusuf ke-12. Apa? Saya melihat apa tuh? 11 kaukaba. Apa kaukaba? Bintang, tetapi yang dimaksud planet sebenarnya, planet. Kalau kaukab itu planet. Tapi kalau bintang najmun, nujum. Itu bintang. Tapi kita dulu mungkin belum dikenal nama planet, kita artikan bintang ya. Jadi kita sebut 11 bintang ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka itu sujud kepadaku. Jadi ada 12. Nah, 12 ini itu dari 4 istri. Jadi bukan cuma satu istri. Orang-orang dulu tuh istrinya banyak. 4 istri. Yang pertama dari Rahil. Rahil ini lalu mempunyai 2 keturunan. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Lalu kemudian dari Rahil ada kakaknya namanya Lea. Bahkan ada tuh apa? Celana itu namanya Lea itu kan ada kan. Levis juga sama itu nanti dari keturunan Bani Israel. Lea itu punya anak sekitar kalau tidak salah 6 orang. Nah, nanti yang keduanya ini dari pembantunya Lea dan pembantunya Rahel itu dinikahi oleh Nabi Yakub, masing-masing punya 2 anak. Berarti kalau dihitung dari Lea ada 6 anak, dari Rahel ada 2, dari 2 istrinya ada 22, berarti 6 tambah 6. Berapa tuh, Pak? 12. Nah, di antara anaknya Lea, itu yang banyak diceritakan tuh anak Lea itu adalah Yahuda. Nanti dari kata Yahuda itu anaknya Nabi Yakub, muncullah keturunan Yahudi. Nah, di situ ada kata Bani Israel. Di dalam Al-Quran disebut juga Israel, jadi terpisah ini. Tersebut sebanyak 3 kali. Nah, kalau disebut Israel itu Nabi Yakub, gitu loh Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, itu adalah Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kata Yahud. Sebutkan itu. Nah, kalau disebutkan kata Yahud itu menunjuk pada keturunan Yahuda. Anaknya Nabi Yakub. Dan biasanya menunjuk pada kehidupan orang-orang keturunan Yahuda yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut Yahud dalam Al-Quran. Dan biasanya pasti menunjukkan celaan. Jadi kalau disebut Yahud itu celaan. Artinya enggak ada yang benar. Sifatnya enggak bagus. Apa sifat orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW? Egois. Mau menang sendiri. Makanya kalau ada dari kita punya sifat mau menang sendiri, kita disebut apa Pak? Yahudi loh. Oh Yahudi. Mau menang sendiri. Orang lain salah sama dia. Pokoknya nggak bisa di apa istilahnya? Dinasihatin loh. Susah. Mau menang sendiri. Yang kedua materialistis. Ukurannya materi itu orang Yahudi itu. Makanya saking materialistis, dia minta sama Nabi Isa dulu tuh apa? Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqun. Itu kan doanya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa minta diturunkan hidangan dari langit? Karena permintaan pengikut-pengikutnya yang ingin melihat tuh langsung makanan dari langit. Itu kan materialistis. Sama dengan Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa itu minta arinallaha jahratan. Tunjukkan kepada kami Tuhan dengan jelas. Ini kurang ajar orang Yahudi ini. Bayangkan seperti itu. Nah, jadi nggak heran kalau orang Yahudi sampai sekarang itu modelnya begitu. Dari dulu begitu. Kita nggak usah kaget.
Nah, itu tentang Yahudi. Jadi di sini disebutkan, ya Bani Israel, ya auladan Nabi Salih Yaqub. Apa perintahnya? Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ay tadhakkaru ni'ami al-jalila alaikum bisunufil ihsan wal ikram. Allah perintahkan orang-orang Bani Israel itu untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung yang diberikan kepada Bani Israel. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu banyak banget, enggak terhitung. Padahal di situ disebutkan juga wafaddaltukum 'alal alamin. Dan aku, kata Allah, memuliakan engkau terhadap semua yang ada di alam ini. Tapi pada zamannya, bukan sampai zaman sekarang. Pada zaman saat itu. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Itu banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu membelah batu tuh, Pak, menjadi 12. Yang dari batu itu keluar fanfajarat min husnata asyrata aina. Keluar, terpancar dari batu itu 12 mata air. Kenapa? Karena Bani Israel ada 12 suku. Ada 12 suku tadi itu. Itu terpancar. Yang kedua, wa anzala alaihim al-manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka itu manna wassalwa, makanan. Makanan seperti burung dara misalnya. Dan makanan-makanan yang mengandung kenikmatan kepada Bani Israel. Banyak sekali diberikan kenikmatan. Dan kenikmatan yang besar itu adalah wa anjahum min ubudiyati ali fir'aun. Allah selamatkan Bani Israel dari penyembahan terhadap Fir'aun dan penindasan Fir'aun. Nanti pada ayat berikutnya disebutkan wa idnajainakum min ali fir'aun disebutkan. Tapi insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Jadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu adalah Allah selamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, Pak, ya. Fir'aun itu bukan nama. Jangan kita bilang Fir'aun itu nama orang. Fir'aun itu adalah gelar raja. Jadi gelar raja. Namanya Fir'aun. Yang di dalam bahasa Mesir disebut dengan Parau. Parau. Dan itu merupakan panggilan gelar terhormat untuk raja-raja pada zaman Mesir kuno. Jadi raja-raja pada Mesir kuno, zaman Mesir kuno, itu disebut Fir'aun. Bahasa Arabnya Fir'aun. Tapi bahasa sananya adalah Parau. Ada berapa raja Mesir itu? Ada 170 raja Mesir. Ada sekitar 170 raja Mesir yang memiliki gelar Fir'aun dalam kurun waktu 3000 tahun. Jadi masanya kerajaan Mesir kuno sampai 3000 tahun dan rajanya disebut dengan Fir'aun. Dah disitulah kemudian Nabi Musa hidup pada zaman Mesir kuno. Yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang disebut Fir'aun. Nama rajanya ada Ramses II. Jadi kalau ditanya raja atau Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu namanya Ramses II. Ada dua raja setelah Ramses II meninggal, Merneptah, jadi ada dua. Nanti zaman Nabi Yusuf, sebelum zaman Nabi Musa, itu Fir'aunnya orang baik. Kalau pada zaman Nabi Musa, Fir'aunnya orang jahat, sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi harus bedakan tuh. Pada zaman zaman Nabi Yusuf, rajanya adalah raja yang baik, Fir'aun yang baik. Karena Fir'aun itu bukan nama orang, tapi gelar. Makanya kalau Bapak bilang, ini akhlaknya ke Fir'aun. Lah kalau Fir'aunnya zaman Nabi Yusuf, ya bagus kan. Nabi Yusuf diangkat sebagai apa? Sebagai menteri perbendaharaan negara. Untuk mengatur Mesir. Mesir jadi bagus. Nah, Fir'aun yang jahat itu zaman Nabi Musa, Ramses II. Satu ketika Ramses ini bermimpi. Karena di sana mimpi, Pak, itu mempunyai pesan. Kalau orang-orang dulu itu. Makanya di zaman berikutnya ada namanya ilmu takbir mimpi itu.
Fir'aun mimpi bahwa akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel yang kelak itu akan menjadi musuh kerajaan. Jadi mimpi aja. Yang itu akan membinasakan Ramses II. Dalam mimpinya seperti itu. Tapi karena mimpi itu bagian dari ada pesan yang ingin disampaikan, maka dipanggillah ahli mimpi. Ahli mimpi itu mengatakan akan lahir seorang yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Kira-kira kalau udah enak jadi raja, Pak, ada seperti itu, kira-kira gimana? Gelisah nggak, Pak? Gelisah. Nah, karena gelisah itulah maka Fir'aun mengeluarkan perintah semua bayi laki-laki yang dilahirkan di kerajaan Mesir harus dibunuh. Makanya dalam Al-Quran disebut yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak-anak laki-lakinya kemudian membiarkan hidup anak perempuan. Sampai seperti itu. Sampai kemudian ada nasihat kepada Firaun, kalau kau bunuh semua nanti siapa yang bekerja di tempat-tempat itu? Bagaimana kalau itu diselang-seling? Pembunuhannya diselang-seling. Tahun ini jangan, tahun ini baru seling. Nah, Nabi Musa lahir di situ. Nabi Musa lahir. Tapi pada saat ketika Nabi Musa lahir, ini kan gelisah juga orang tuanya. Sampai kemudian di dalam surat Toha itu diceritakan tuh. Sampai kemudian wa'auha kepada ada apa istilahnya, ada isyarat. Auha itu ibaratnya seperti ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'ih, untuk mengalirkan Nabi Musa itu ke sungai. Sungai apa? Sungai Nil. Sampai sekarang masih ada sungai Nil. Dialirkan. Sampai kemudian air itu mengalir membawa Nabi Musa kepada istrinya siapa? Fir'aun. Allah buat istrinya Fir'aun suka terhadap Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun mau bunuh. Tapi kata istrinya, makanya perempuan itu bisa meluluhkan hati suaminya. Kata istri, jangan kau bunuh. Ini kita angkat aja sebagai anak nih. Akhirnya luluh Fir'aun, dijadikanlah anak. Tapi Fir'aun kan nguji itu. Diuji kan? Ini anak ini dikasih bara, yang satu dikasih apa tuh? Apa? Roti bakar ada api kan? Kalau seandainya dia panggil ini berarti bahaya nih. Ternyata yang dipilih apa? Bara dimakan, akhirnya lidahnya Nabi Musa jadi cadel. Makanya doanya Nabi Musa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Doanya Nabi Musa. Saya pernah diprotes tuh sama seorang mahasiswa kan. Ustaz, kenapa setiap ustaz ngajar doanya itu? Emangnya kita ini adalah Fir'aun sampai didoakan Rabbi syrahli sadri? Saya bilang bukan itu. Yang dimaksud adalah kita supaya hati diberi tenang, lidah supaya gampang mengalir kata-kata. Itu Rabbi syrahli sadri. Jadi penting tuh kalau Bapak ngajar misalnya baca tuh Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Makanya waktu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa enggak berani. Kenapa? Karena lidahnya cadel. Omongannya susah dipahami. Dia minta sama Allah supaya ada pembantunya, waziran min ahli Haruna akhi. Jadi jadikan Harun sebagai pembantuku yang akan menggantikan aku untuk berdakwah. Harun lebih fasih. Harun saudaranya. Makanya nanti pada saat ketika Allah perintahkan Musa dan Harun itu menggunakan kata faqula lahu fadhhaba ila fir'auna innahu tagha. Itu disebutkan dalam surat Taha. Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Kenapa? Innahu tagha. Fir'aun itu sudah seperti orang yang melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas? Ngaku dirinya sebagai Tuhan, melakukan penindasan, pembunuhan dan sebagainya. Itu tingkat tinggi tuh. Terus apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Firaun, wahai Musa dan Harun,
qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, bukan yang kasar. Itu Islam, Pak. Jadi kalau berdakwah itu layyin, jangan kasar. Kenapa? Kata Allah, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, supaya dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Firaun dosanya udah terlalu banyak, hatinya udah kotor, Pak, susah masuk. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya udah ditutup oleh Allah. Akhirnya Allah berikan hukuman kepada Firaun. Allah tenggelamkan Firaun. Pada saat Firaun tenggelam, apa kata Firaun? Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Kata Allah, sudah terlambat. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, la imana wala taubat, tidak ada iman, tidak ada taubat. Selesai. Disitulah saat dimana Anda nggak bisa apa-apa. Makanya kalau udah sakaratul maut, Pak, Bapak taubat udah nggak bisa. Tertolak. Itu tandanya. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel diselamatkan dari kejaran Firaun itu. Ceritanya, pada enggak ceritanya Pak ya? Dibelah dua, lautan apa? Laut Merah. Setelah itu Nabi Musa dan Bani Israel bisa menyeberangi lautan Merah. Dikejar Firaun. Setelah selesai sampai ke ujung, ke daratan, dikembalikan lagi tuh lautan. Akhirnya tenggelamlah mereka. Dan buktinya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau mau lihat bukti-buktinya itu masih banyak, kendaraan-kendaraannya dan sebagainya ada di Lautan Merah. Tapi sebagai satu peringatan kepada orang setelah kita, Firaun diselamatkan. Apanya diselamatkan? Jasadnya. Supaya sebagai peringatan buat generasi setelah kita. Ada penelitian tuh. Penelitian tentang jasad Firaun. Setelah dia meneliti, menyimpulkan di sana ternyata ada garam-garam yang membuat jasad Firaun itu menjadi awet. Makanya garam, Pak, itu bisa membuat awet. Orang-orang Padang tuh kalau masak sambal, Pak, supaya awet sampai berbulan-bulan, itu kasih asin. Betul, Pak? Karena asin itu bisa membuat awet. Diasinkan. Nah, penemu ini mengatakan saya yang pertama kali menemukan bahwa Firaun itu bisa selamat jasadnya. Itu karena soal garam. Apa kata peneliti Muslim? Al-Quran sudah bicara itu. Pas dia buka, kaget dia. Akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dalam surat Yunus nanti Bapak cari itu. Allah selamatkan jasadnya Firaun sebagai tanda buat orang-orang setelah kita. Nah, itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Pesannya, ingat nikmat yang telah aku berikan kepada engkau dan aku telah memuliakan engkau dari semua makhluk yang ada saat itu. Jadi bukan sekarang. Sekarang nggak dimuliakan Allah. Sekarang malah dilaknat oleh Allah. Kalau dulu dimuliakan, kenapa? Bentuk pemuliaannya itu adalah banyak nabi-nabi lahir dari Bani Israel. Hampir semua nabi, Pak, itu dari Bani Israel. Coba cek aja. Baik nabi-nabi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan, itu dari min dzurriyyati Yakub. Yakub anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Jadi ini turunan nabi ini. Keturunan nabi. Hampir semuanya itu nabi. Kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi al-zalimin. Dari keturunanku ya Allah. Tapi kata Allah, janjiku ini enggak akan diperoleh orang-orang yang zalim. Kalau orang soleh dapat. Makanya banyak nabi. Termasuk Nabi Sam'un yang kita sebut Samson. Bikinlah di Betawi Samson, Betawi kelemahannya diketek. Tapi kalau Sam'un kelemahannya bukan diketek, Pak. Ini orang kita aja pandai membuat kreasi. Dan keteknya panjang lah gitu punya Amin ya. Samson itu Bani Israel, raja nabi yang kuat. Termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi sih? Zakaria, Yahya, Isa, itu min Bani Israel semua. Tapi mereka bunuh, mereka sakiti para nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Itulah wataknya orang-orang Yahudi. Yang kedua,
Wattaqu yauman. Pesan Allah yang kedua adalah wattaqu yauman. Wattaqu itu dalam bahasa Arab dari kata waqa yaqi, itu memelihara. Lalu kemudian masuklah dua huruf tambahan yaitu ittaqa. Wattaqu yauman ay khafu dzalikal yaumar rahib alladzi la tatahammalu fi nafsun an ukhra syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, takutlah kalian. Takut kepada apa? Yauman. Yauman itu hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu ditakutkan? Itu adalah ya hari penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Yaumur rahib. Jadi jangan anggap hari kiamat itu hari biasa, Pak. Nanti Bapak bisa ngalami. Semua yang sudah meninggal dibangkitkan. Berada di padang mahsyar. Matahari cuma sejengkal. Nah, bayangkan, tidak sejengkal aja gitu udah panasnya minta ampun, apalagi sejengkal. Kita tidak bisa bayangkan. Makanya kata Allah, wattaqu yauman, hendaklah kalian takut kepada hari. Kalau kita takut kepada hari berarti mempersiapkan diri dong. Maka disebut dari situ muncul kata takwa. Takwa itu apa? Anda mempersiapkan diri dengan melakukan kebaikan dan menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu maksudnya takwa. Maka disebut dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, di takwa. Nah, dari kata itu muncul wattaqu yauman. Hendaklah kalian takut. Takut kepada apa? Takut kepada hari. Hari apa? Hari kiamat. Kenapa hari kiamat? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu seorang tidak bisa membela orang lain. Seseorang tidak bisa membantu orang lain. Seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain di situ, Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Terus apa lagi? Wa abihi wa ummihi. Masih ada kan? Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Surat Abasa kalau enggak salah ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Nanti pada hari kiamat seseorang itu akan berlari dari siapa? Dari saudaranya. Seseorang akan lari dari siapa? Dari bapak dan ibunya. Seseorang akan lari dari siapa? Dari istri dan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan, enggak mikir yang lain. Saya selamat enggak nih? Saya selamat enggak nih? Masing-masing begitu. Kira-kira kalau orang udah panik, ingat istri enggak? Bapak kalau panik, ingat istri enggak? Boro-boro, ingat anak? Enggak. Anak juga enggak ingat bapaknya. Anak juga enggak ingat ibunya. Masing-masing sendiri-sendiri di situ. Dan ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Bani Israel dan juga berlaku kepada kita bahwa hari kiamat itu enggak bisa saling membantu, tidak bisa saling membebaskan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, Pak, itu mereka punya keyakinan mereka ini adalah abnaullah, anak-anak Tuhan. Dia merasa tinggi. Dia mengatakan kalau nanti di hari kiamat para nabi yang merupakan bagian dari kami akan menolong kami. Kira-kira dia merasa ada yang bantu dia nanti. Itu Yahudi. Makanya orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kami adalah kekasih-kekasih Tuhan. Dan nanti kata mereka ini orang-orang Yahudi ini Bani Israel, mereka itu para nabi yang masih keturunan dengan kami itu akan membantu kami. Makanya diceritakan, Pak, dalam hadis di hari kiamat masing-masing orang nyari penolong tuh. Datanglah kepada Nabi Adam. Nabi Adam, saya nggak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Nuh, saya apalagi? Datang kepada Nabi Ibrahim, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa, nggak bisa juga. Nabi Isa nggak bisa. Yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan syafaat uzma. Kita akan bahas nanti, Pak, tentang syafaat. Ya mungkin agak sedikit waktunya agak kepake dikit ya. Gak apa-apa lah sedikit. Kan yang afdal juga ta'khirul isya ya.
Mentakhirkan sedikit aja, banyak, dikit aja. Nah, ayat ini turun karena kesombongan orang Yahudi itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Mereka merasa dia bisa ada pembelaan nanti. Makanya kita persiapkan diri, Pak. Apa? Yang pertama, umur kita harus kita isi dengan kebaikan. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya apa? Umurnya. Fima afna. Umurmu itu kemana kau habiskan? Ilmumu kemana kau gunakan? Hartamu kemana kau gunakan? 3 itu. Umur, apalagi apa tadi? Ilmu dan harta. 3 ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah tahu, maka umur gunakan untuk melakukan kebaikan, ilmu kita gunakan untuk ngajarin orang. Yang ketiga, harta kita gunakan untuk membantu orang. Itu ditanya nanti di akhirat. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Yang kedua, kata Allah kepada Bani Israel, la yuqbalu minha syafa'ah. La wala tanfauha bi syai'in minan nafi. Itu syafaat tidak akan diterima. Bantuan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Syafaat itu dari kata syafaat yang kemudian muncul kata syafi atau syafi itu artinya penolong. Syafaat itu penolong. Kata Allah, la yuqbalu minha syafaat. Pertolongan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir nggak dapat syafaat. Dan penyesalan yang terbesar orang kafir nanti di akhirat, dia nggak dapat bantuan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah memang syafaat itu ada apa enggak? Kalau menurut Bapak syafaat ada enggak, Pak? Ada enggak syafaat? Ada. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan syafaat di akhirat itu enggak ada. Kata Mu'tazilah. Kenapa? Kalau syafaat ada, berarti Allah enggak adil dong. Dia melakukan kejahatan di dunia, kok diberikan bantuan di akhirat. Yang kedua, dia menggunakan ayat. Ayat apa? Ayat yang tadi tuh. La yuqbalu minha syafa'ah. Syafaat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia menggunakan surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Kata Allah, wahai orang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli dan tidak ada syafaat. Berarti hari kiamat. Nah, kata orang-orang Mu'tazilah, syafaat itu tidak ada. Makanya Mu'tazilah itu selalu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kata mazhab Syiah, mazhab Syiah ini ada 3 mazhab yang suka beda. Mu'tazilah, Syiah dan Sunni. Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata orang Syiah, nanti yang bisa memberikan syafaat Rasulullah. Kepada siapa? Kepada umatnya yang berdosa besar. Kita ini termasuk, Pak, umat yang banyak maksiat. Nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi bantuan dari Rasulullah SAW. Tapi kata Syiah, bukan cuma Rasul, termasuk Ali bisa memberikan syafaat. Siapa Ali? Ali bin Abu Thalib adalah menantu dari Rasulullah. Karena orang Syiah itu pengikut Ali. Bukan cuma Rasul dan Ali, tetapi juga imam-imam dari Ahlul Bait yang masuk, yang 12 imam itu akan memberikan syafaat kepada para pecintanya, para pengikutnya. Itu kata Syiah. Tapi kata Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, syafaat itu diberikan oleh Rasulullah kepada kita yang banyak melakukan maksiat, yang dalam syafaat itu adalah dosa kita dihapuskan atau derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat itu, Pak, oleh Rasulullah kalau kita sudah disiksa. Jadi yang memberikan syafaat selain Allah ada Rasul.
Tapi ketika kita sudah disiksa di akhirat, di neraka, Rasul nyelamatin. Itu namanya syafaat Nabi. Tapi kalau syafaat Quran, belum masuk ke neraka, Al-Quran udah nyelamatin. Bisa tahu bedanya nggak? Kalau syafaat Nabi, kita udah masuk nih, dibakar, gosong tuh, baru Nabi selamatin tuh, dapat syafaat. Tapi kalau syafaat Quran, sebelum Anda masuk neraka, Quran sudah menyelamatkan Anda. Makanya disuruh baca Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, kata Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Makanya kita aturlah setiap hari minimal 1 lembar. Yang punya kesibukan. Kalau nggak punya kesibukan, 1 hari 1 juz. Atau 1 hari 5 juz. 1 minggu selesai. Khatam. Yang banyak kesibukan, 1 hari 1 lembar. 1 lembar 2 halaman. Ya kan 2 halaman kan? 1 juz 20 halaman. Berarti bisa 1 juz 10 hari. Betul Pak ya? 30 juz 300 hari. 1 tahun kurang kita khatam Quran. Berarti kalau kita umurnya 20 tahun meninggal setelah itu, 20 kali kita khatam Quran. Sedikit ya. Nah kalau bisa 1 bulan berapa kali? 1 kali khatam. Kalau 1 bulan 1 kali khatam, berarti 1 hari berapa juz? Hah? Berapa? 1 juz. Sedikit juga ya. Kalau bisa 1 hari 5 juz. Yang sudah pensiun. Kalau udah pensiun kan ngapain juga? Di masjid aja Pak, pojok sana baca 5 juz. 5 juz kali 6, 30 juz. 1 minggu khatam. 1 bulan berapa kali khatam? 4 kali khatam. 1 tahun? Oh, Masya Allah. Kalau 48 kali khatam, syafi'an di ashabi. Akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Bukan cuma membaca, tapi juga mengamalkannya. Apalagi menghafalnya. Oleh karena itu, maka Pak, itu kita insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kalau kita baca itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili. Ini kalimat ini kepada Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya Rasul, sebagian malam bangun tahajud. Makanya tahajud itu harus didahului oleh tidur, Pak. Jangan begadang untuk tahajud. Begadang saya nih. Nanti pas jam 2 malam saya sholat tahajud. Tahajud dahului oleh tidur dulu. Jangan begadang. Anda tidur, habis isya jam 8 tidur. Bangun jam 10 malam, boleh nggak tahajud? Boleh. Tapi yang afdalnya di sepertiga malam. Al-Thulutsai Lail. Jadi di sepertiga malam. Nah, sekarang di situ ada kalimat wa minal laili fatahajjat bi. Sebagian malam ya Nabi, bangunlah engkau untuk melaksanakan sholat. Asa ayyab'asaka. Itu pakai kanya ke Nabi. Semoga Allah akan membangkitkan engkau atau membuat engkau apa? Rabbuka Tuhanmu maqaman mahmuda. Tempat yang tertinggi. Tempat tertinggi itu maksudnya Rasul diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi jangan khawatir, insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Syaratnya yang pertama, Anda banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang dicerita nih Pak, ada seorang ditimbang amalnya. Amalnya ditimbang. Ternyata 0 Pak. Ditimbang 0. Pas orang itu mau dimasukkan ke neraka, kata Nabi, jangan dulu. Masih ada catatan Nabi itu, orang ini berselawat enggak kepadaku. Pas dicek ternyata selawat mulu Pak. Masukkan di situ. Ternyata setelah dimasukkan timbangannya naik.
Akhirnya kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan itu kemudian membuat dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Banyak selawat. Makanya salah satu syariat yang Allah sendiri melaksanakan syariat itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah wajibkan sholat. Sholat nih. Kira-kira Allah sholat nggak? Allah sholat nggak, Pak? Kalau Allah sholat kepada siapa? Allah Tuhan. Allah wajibkan puasa. Allah puasa nggak? Untuk apa Allah puasa? Orang yang berpuasa itu adalah karena Allah. Allah mewajibkan zakat. Allah ngeluarin zakat nggak? Nggak mungkin lah. Tapi Allah mewajibkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berselawat nggak? Selawat. Mana buktinya? Itu khatib tuh setiap maju ngingatin kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Apa berselawat itu? Memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi. Lalu suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Wahai orang beriman, selawatlah engkau kepada Nabi dan berikan keselamatan kepadanya. Jadi Allah berselawat dulu, baru suruh kita. Berarti selawat ini penting banget. Saking pentingnya selawat, Anda sholat jenazah, nggak ada selawat, batal nggak sholat jenazah? Anda sholat 5 waktu, nggak ada selawatnya, batal nggak sholat Anda? Batal. Anda doa, nggak ada selawatnya, diterima nggak oleh Allah? Belum tentu diterima. Makanya orang kalau ngajar pengajian, itu kalau dia baca Alhamdulillah harus baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kalau berselawat kepada Nabi, jangan lupa berselawat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarganya juga wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau ingin dapat syafaat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bukan yang fardu ya. Kalau fardu wajib kita. Sunnah Nabi apa? Salat-salat sunnah. Apa sih yang sunnah dilakukan Nabi? Kan banyak tuh. Nah itu kita hidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Oleh karena itu maka perbanyak membaca salawat dan perbanyak menghidupkan sunnah Nabi. Insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada disebutkan di sini, wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun. Dan tebusan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wala hum yunsurun. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang kafir akan menyesal, tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan dan tidak bisa menebus diri mereka. Wallahul musta'an. Wala huwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.